2022 dibuka sama beberapa hal yang unpredictable banget. Yang harusnya saya pribadi udah mulai record terjadwal ya, di akhir tahun lalu tuh terjadwal mungkin tanggal 2, tanggal 3 tuh udah mulai record episode baru di season 2. Tapi ternyata ya berbeda cerita. Ini lagi-lagi mengingatkan saya kalau kita gak bisa kontrol apapun yang terjadi. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita terhadap apa yang terjadi gitu ya. Singkat cerita, di awal tahun saya harus urus anak saya yang masuk rumah sakit dan masih di rumah sakit. Dan sehingga rencana saya untuk posting episode baru di podcast Anak Tangga itu memang harus ditunda dulu. Tapi gak apa-apa, jadinya saya juga punya waktu untuk lebih banyak baca lagi, terus kemudian memperhatikan lagi apa yang bisa saya ambil dari semua kejadian ini gitu ya, dan kekagetan di awal 2022 yang ternyata di 2 tahun yang sama, di tahun 2021 dan 2022 ada satu skema yang sama, kejadian yang mirip-mirip gitu ya, bahwa kalau di tahun 2021 awal itu saya sedang COVID dan sakit COVID gitu ya, dan sekeluarga sakit COVID. Kalau tahun ini itu anak yang lagi sakit. Tapi mudah-mudahan siapapun yang lagi sakit dan dengerin podcast episode ini diberikan kekuatan untuk segera sembuh. Atau siapapun yang lagi ngejagain orang sakit diberikan kekuatan juga untuk ngejaganya. Karena biasanya yang lebih capek itu adalah orang yang lagi ngejagain orang sakit, ya enggak? Karena nggak bisa tidur, harus bolak-balik urus administrasi, harus bangun untuk bantu yang lagi sakit. Tapi kita di episode ini nggak akan ngomongin soal gimana cara jaga orang sakit ya. Nanti ada dokter mungkin yang lebih capable untuk cerita soal itu. Tapi aku akan cerita sedikit tentang apa yang lagi menjadi trending topik di Twitter dari kemarin soal spirit doll. Sebenarnya ini tuh sudah kepikiran sejak aku nonton Netflix The Guardian. Kalau teman-teman nonton film Netflix yang judulnya The Guardian, itu kan ceritanya mirip-mirip ya tentang spirit doll, gimana kemudian mereka meyakini bahwa ada boneka yang bisa membawa keberuntungan dan kemudahan bagi siapapun yang menjaganya seperti menjaga seorang anak gitu. Tapi at the end of the story, ini spill sedikit, ternyata spirit doll di film itu tuh nggak spirit doll gitu, tapi itu sesuatu yang diciptakan untuk dan direkayasa untuk menjebak gitu ya, menjebak seseorang supaya dia mengakui tentang apa yang dia ketahui. Nah teman-teman kalau misalnya pengen nonton dan langganan Netflix, silakan nonton, judulnya adalah The Guardian gitu ya, sang penjaga, guardian penjaga. Nah tapi kalau misalnya yang kemarin aku sempat baca di Twitter yang jadi trending dan di TikTok juga banyak, di news, di Google Trends pun banyak yang orang ternyata yang cari soal boneka arwah. Bahkan MUI pun juga ngeluarin statement ya soal boneka arwah ini. Itu kita itu di kebudayaan Indonesia itu pernah dengerin namanya jelangkung atau jenglot gitu ya, sesuatu yang mungkin kalau misalnya lokalnya si spirit doll nih ya si jenglot dan si jelangkung ini gitu. Tapi kepemilikannya ya saya secara pribadi sih nggak pernah ngelihat orang punya ya, hanya di tontonan televisi atau tontonan video aja dan berita-berita yang ada di internet. Nah kalau kamu sendiri pernah nggak atau punya pengalaman ngeliat tetangga atau bahkan kamu sendiri itu punya spirit doll gitu ya? Beberapa tayangan di TikTok itu bahkan ngeliatin kan ya, ketika orang ada punya boneka kecil-kecil, sebenarnya bonekanya literally kayak boneka yang biasa kita mainin waktu kecil ya. Terus kemudian dikasih kayak Coca-Cola, Fanta gitu atau minuman-minuman dan kasih sedotan, terus kemudian keluar air. Dan beberapa komen bilang bahwa kalau kita belajar ilmu fisika itu seharusnya memang kejadian seperti itu karena tekanan udara di dalam botol gitu. Nah, tapi ada yang menarik sebenarnya yang dibahas sama Tirto itu kemarin di tanggal 4 Januari itu sempat ngebahas soalnya apa sih spirit doll itu gitu kan ya, apa sih yang lagi rame nih gitu ya. Nah spirit doll itu sendiri itu ternyata udah pernah viral di Thailand dengan nama Lukthep, teman-teman bisa langsung coba cari ya, namanya Lukthep, Lukthep. Itu boneka arwah yang memang dulu sempat di Thailand sampai sekarang mungkin ya, itu
dipercaya bawa keberuntungan, dan mirip banget ceritanya sama cerita yang ada di film The Guardian gitu. Jadi orang-orang di Thailand itu meyakini Look Tap ini, atau kalau Indonesia dibilang malaikat anak, itu dirasuki oleh roh halus terus membawa keberuntungan dan kemakmuran di masa depan. Nah dulu waktu awal-awal ngetrennya si Look Tap ini itu dibawa, digendong kayak gendong bayi kemana-mana gitu. Jadi di Thailand mereka bisa ngeliat ada orang-orang yang bawa si Look Tap ini tuh di mall, di tempat makan gitu ya. Jadi udah terbiasa. Mungkin di Indonesia sekarang trennya lagi muncul ya, karena beberapa artis juga ngadopsi boneka bayi yang dianggap seperti bayi mereka sendiri. Nah awal munculnya si Look Tap ini di Thailand menurut si Tirto, menurut artikel Tirto ini adalah karena sosok Mining gitu ya. Dia juga merubah citra bahwa boneka itu sebenarnya bisa bawa keberuntungan loh. Si Mining itu adalah penjual boneka teman-teman. Dia juga ahli ritual sekaligus DJ radio lokal gitu ya. Tapi mungkin dia memanfaatkan waktu itu situasi dan menangkap peluang gitu ya, bahwa lewat boneka seseorang tuh bisa mendapatkan keberuntungan. Boneka itu bisa dimasuki atau diupacarai sehingga memiliki jiwa gitu ya untuk bisa dipelihara. Tetapi dari kepercayaanku sendiri ya, kita percaya bahwa memang beberapa benda itu tuh ada jiwanya, ada rohnya, ada isinya gitu, sehingga kita memang harus memperlakukannya dengan baik, tapi bukan dengan tujuan agar kita mendapatkan keberuntungan gitu, bukan dengan tujuan supaya dia mengabulkan permohonan kita untuk jadi makmur, tapi ya memang karena kita menghargai saja gitu. Nah terlepas dari Look Tap, terus kemudian spirit doll yang lagi booming akhir-akhir ini, pasti banyak dari kita yang kepikiran, daripada susah-susah gue kerja gitu ya, mending gue pelihara si Look Tap atau spirit doll gitu. Anak aku nangis nih, tapi gak apa-apa kan jadi intermezzo. Tapi daripada melihara spirit doll, ya kita coba pelihara anak kecil langsung aja. Karena banyak anak banyak rezeki kan katanya. Dan sebenarnya masih banyak anak-anak yang bisa diadopsi secara langsung gitu ya, yang dia tidak punya orang tua. Bahkan beberapa kali saya jalan ke panti asuhan pun itu banyak sekali anak-anak yang belum memiliki orang tua angkat itu yang mengadopsi mereka. Jadi buat saya sih sebenarnya fenomena spirit doll ini ada hikmahnya. Hikmah pertama mungkin kalau lucu-lucuannya adalah ya mungkin ini bisa jadi alternatif buat yang pengen cepet jadi kaya atau percaya bahwa mereka bisa menggunakan boneka untuk jadi kaya gitu ya. Tapi kalau misalnya buat saya pribadi ini justru kayak fenomena yang mengajarkan kita bahwa sebenarnya memelihara sesuatu hal yang memiliki jiwa, bukan cuma spirit doll, tapi misalnya manusia, anak-anak kecil yang orphan gitu ya, yang gak punya orang tua, mengadopsi mereka, memelihara hewan-hewan di jalanan yang memiliki jiwa, memelihara tumbuhan yang saya secara kepercayaan saya itu juga memiliki jiwa. Itu adalah hal yang baik. Untuk apa? Untuk kita menjaga relasi yang harmonis gitu. Karena ketika kita bisa menjaga relasi yang harmonis terhadap manusia, kemudian kepada hewan dan kepada tumbuhan, saya yakin semesta itu akan bergerak sedemikian rupa untuk memudahkan jalan-jalan kita gitu. Ada yang namanya konsep karma menurut saya yang juga mempermudah seseorang untuk bisa memperoleh hal-hal yang dia inginkan atau mempermudah hal-hal yang dia inginkan melalui karma-karma baiknya. Nah gitu dulu dari podcast Anak Tangga. Jadi mudah-mudahan kita semua nggak ikutan tren untuk membeli spirit doll, tapi kemudian mengambil hikmah baiknya bahwa kita bisa merawat jiwa dalam bentuk-bentuk yang lainnya supaya makin banyak karma baik, supaya makin lancar jalan kehidupan kita. Sampai jumpa lagi di podcast Anak Tangga episode berikutnya.